Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahru siyamu lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman, dimanapun anda berada. Yang pertama, marilah senantiasa kita menghaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai pada hari ini, tepatnya di hari ke-11 ini, Allah masih berikan kita kesehatan, masih juga berikan kita kekuatan, sehingga semua rangkaian ibadah yang sunnah maupun yang wajib di bulan Ramadan ini tetap kita dapat untuk melaksanakan. Ikhwatal iman, dimanapun anda berada, salawat beriring salam ya tak bosan-bosannya senantiasa kita bacakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasul, insyaallah kita tergolong kepada umat yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, dimanapun anda berada, pada hari ini, hari ke-11, kami akan menyampaikan sebuah judul tausiah atau kultum sore yang berjudul Ramadan, sebuah potret buram. Ikhwatal iman, dimanapun anda berada, as-saimina was-saimat. Hari ini kita semua yang hadir di Ramadan ini merupakan orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dapat menjumpai Ramadan tahun ini. Ini bukti bahwa doa-doa kita di tahun yang lalu Allah kabulkan. Tidak semua orang yang berdoa di tahun yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita yang hadir di Ramadan ini sampai kepada 11 Ramadan ini, itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya misi baik untuk membenahi dan memperbaiki dirinya. Dalam sebuah kisah dikisahkan dan dimimpikan oleh seorang sahabat Nabi, sang superhero yang kemanapun Nabi pergi berjihad, berperang, dia tetap ikut bersama dengan Nabi untuk memperjuangkan agama Islam. Itulah dia yang disebut dengan Thalha bin Ubaidillah. Satu ketika ada dua orang laki-laki berasal dari suku Qudaah yang hidup bersama keduanya, kemudian masuk Islam bersama, kemudian bentuk amalannya pun hampir sama. Sama-sama orang yang taat kepada Allah. Suatu ketika kedua laki-laki suku Qudaah ini diundang untuk ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Lalu kemudian yang kedua ini
tanpa ada pikir seperti apapun mereka menerima tawaran dan ajakan itu. Karena yang ada di benak mereka, di pikiran mereka, bahwa ketika mereka nanti mati dalam berjihad akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dianggap sebagai orang yang mati syahid. Ikhwatal iman, as-saimin was-saimat, dimanapun Anda berada, ketika pada waktunya mereka berjihad, berperang di jalan Allah, meninggallah salah satu di antara keduanya di medan perang. Kemudian yang satunya membawa kemenangan pulang dari medan perang. Pada saat itu, tepat di malam harinya, Tolha melihat dan menyaksikan itu, bermimpi di malam hari. Pada saat itu, dalam mimpinya Tolha melihat kedua orang laki-laki ini berdiri keduanya dekat di pintu surga. Satu ketika Tolha menghampirinya dan ia mendengarkan suara panggilan. Orang yang dipanggil pertama untuk masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang dipanggil pertama untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah orang yang meninggal karena sakit. Karena pada saat berperang, laki-laki atau pemuda suku Qudah yang pertama itu meninggal karena berjihad. Setahun kemudian meninggallah seorang laki-lakinya yang satu lagi karena sakit. Setahun kemudian. Nah, ketika di mimpi Tolha bin Ubaidullah itu, yang pertama sekali disuruh masuk ke dalam surganya Allah adalah laki-laki suku Qudah yang meninggal karena sakit setahun setelah meninggalnya sahabatnya yang berperang tadi. Nah, ketika pada saat itu Tolha sudah menyaksikan dan kemudian membawanya dalam sebuah mimpinya, terbangunlah ia dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu merasa terheran, kenapa bisa seorang yang meninggal karena berjihad dibelakangkan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang yang setahun kemudian meninggal karena sakit. Hal ini disampaikanlah oleh Tolha kepada sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat yang lain pun tidak percaya dan merasa tidak terima dengan hal itu. Kenapa? Sudah jelas satu orang laki-laki suku Qudah itu meninggal karena berjihad, mati syahid. Sementara yang lebih awal masuk ke dalam surga adalah orang yang hidup setahun kemudian meninggal karena sakit. Terdengarlah di telinga Rasul apa yang menjadi kekisruhan ini, apa yang menjadi perdebatan ini, keheranan ini. Kenapa bisa? Kata para sahabat, terdengar oleh Rasul, dan Rasul memanggil Tolha untuk menghampiri Rasul. Ya Tolha, mendekatlah, karena saya telah mendengar apa yang kamu ceritakan dengan para sahabat yang lain. Oleh karena itu, kemarilah engkau ceritakan kembali apa yang ada dalam mimpimu. Diceritakan oleh Tolha bahwa yang pertama, Tolha bermimpi karena seorang laki-laki yang meninggal mati syahid berperang di jalan Allah lebih akhir masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang hidup setahun kemudian. Lantas dengan cerita Tolha itu, Nabi pun membenarkannya. Kemudian Nabi bertanya kepada Tolha dan kepada para sahabat yang lain, bukankah orang yang meninggal karena sakit itu masih hidup setahun lagi? Benar ya Rasul. Bukankah orang yang meninggal karena sakit itu masih diberikan hidup setahun lagi, kemudian dia memanfaatkan yang setahun itu untuk banyak beribadah sampai dia menemui Ramadan di tahun akan datangnya. Kalau ibaratkan kita di tahun 2025 kemarin, kita diberikan oleh Allah
bertemu dengan Ramadan, kemudian kita masih bertemu lagi di tahun ini bulan Ramadan. Di antara dari tahun 2025 sampai dengan 2026 kita manfaatkan bertemu dengan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah. Dengan banyak beribadah kepada Allah, maka tidak tertutup kemungkinan kita juga akan bisa mengimbangi keutamaan orang yang meninggal karena berjihad di jalan Allah. Makanya kata Nabi, ketika dua pertanyaan ini ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat, bukankah dia masih hidup setahun lagi? Benar ya Rasul. Bukankah dia masih menemui Ramadan yang akan datang? Benar ya Rasul. Maka lantas Nabi menutup perkataannya, menutup pertanyaan itu dengan sebuah ungkapan, bahwa jarak mereka yang mati syahid tadi dengan yang mati setahun kemudian karena sakit seperti lebih jauh jaraknya dibandingkan langit dan bumi. Artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan orang yang meninggal karena sakit setahun kemudian setelah orang yang meninggal karena berjihad itu bisa mendapatkan lebih tinggi, minimal mengimbangi keutamaan orang yang meninggal karena mati syahid. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan waktu yang setahun diberikan oleh Allah kepadanya hingga ia mendapati Ramadan yang akan datangnya. Maka jamaah, maka ikhwatal iman dimanapun Anda berada, Ramadan kita dianggap sebagai sebuah potret buram. Di dalam kitabnya atau di dalam bukunya yang berjudul Aqbalta ya Ramadan, Aid Al-Qarni mengungkapkan, sebuah potret buram itu merupakan pensikapan kaum muslimin pada Ramadan masa kini. Ada 3 kekeliruan yang mereka lakukan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan yang pertama, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, as-saimina was-saimat, kebanyakan dari mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Padahal kita sudah dituntun, kita sudah dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita yang bisa melaksanakan ibadah di dalam Ramadan, di luar Ramadan, itu masuk kategori orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika di Ramadan kita perkuat amal ibadah, dan bukan hanya di bulan Ramadan, refleksi dari Ramadan itu di bulan-bulan yang lain kita tetap istiqomah untuk menjalankan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja, maka itu adalah orang yang keliru dalam hidupnya. Yang kedua, kebanyakan manusia bersemangat melaksanakan salat tarawih, berduyun-duyun dari kampung ke kampung, tumpah ruah untuk melaksanakannya. Mereka hanya menganggap ritual yang ada di Ramadan itu saja yang mereka kira atau mereka anggap akan memberikan efek kepada kehidupan, kepada kepribadian mereka. Padahal di luar Ramadan bisa menjadikan efek positif kepada kepribadiannya. Justru orang yang istiqomah dari Ramadan sampai kepada luar Ramadan, dia tetap menjalankan solat-solat sunnah yang lainnya. Kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tapi masih banyak solat sunnah selain dari tarawih itu yang bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang lain sebagai refleksi kita mendekatkan diri, memperkuat diri kita untuk beribadah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kekeliruan yang ketiga, kebanyakan manusia pada bulan Ramadan selalu tidur atau sebahagian besar lainnya ia gunakan untuk tidur. Contohnya, ia tidur dari habis subuh sampai ke zuhur, atau dia tidur dari zuhur sampai ke asar, atau bahkan
ada juga orang yang dari asar sampai ke maghrib, sehingga dia tidak pernah rasakan bagaimana kenikmatannya menahan lapar, menahan haus. Yang dia dapatkan hanya memejamkan matanya dari waktu selepas sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, atau subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Hanya itulah yang dia jadikan ritualnya di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini, ketika kita memperbanyak ibadah, insya Allah Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Dilipat gandakannya pahala setiap amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang keliru. Karena kekeliruan kita itu sehingga menjadi penyebab bahwa kita adalah orang-orang yang di Ramadan ini atau di Ramadan akan datang, ketika tidak mampu memanfaatkannya, maka dianggap kita sebagai orang yang hidup dalam Ramadan mempunyai gambaran, mempunyai potret yang sangat buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami mengajak, mari kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, agar keteguhan dalam kepribadian kita, agar nampak sebagai seorang mukmin kita, orang yang memiliki keimanan dalam hidup kita sampai kepada akhir hayat kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.